bicara mengenai perempuan-perempuan hebat, karena kalau bicara mengenai perjuangan perempuan itu kayaknya belum kelar ya sampai sekarang. Dimana kita masih terus banyak challenges pastinya setiap kalinya, tapi kita terus menginspirasi satu sama lain. Dan beberapa di antaranya juga kita akan bahas di sini. Ada perempuan-perempuan hebat di entertainment bisnis di Indonesia nih. Salah satunya kita akan bicara mengenai Dewi Gita nih, yang kita tahu bahwa sekarang kan luar biasa karirnya sebagai seorang penyanyi. Tapi sebenarnya dia memulainya nih dari usia 9 tahun dan waktu itu seni tari yang Betul, penari ya, sang penari bahkan kita ingat lagunya. Kemudian juga ada Denada pun juga Mona Ratuliu, Yunisyara, Cinta Laura dan juga Amina, bagaimana mereka digabung busana kebaya versi mereka masing-masing dalam tayangan berikut ini. Ini dia. Jas merah jangan pernah melupakan sejarah. 21 April kemarin adalah harinya perempuan Indonesia, Hari Kartini. Apa kabar Kartini muda masa kini? Pemirsa, inilah serba-serbi perayaan Hari Kartini yang tak pernah gagal menghadirkan inspirasi sekaligus memperbaharui komitmen bangsa ini untuk tidak saja menghormati tetapi juga mendukung dan memberikan akses seluas-luasnya bagi setiap putri Indonesia untuk berani menjadi diri sendiri layaknya sang panutan dan pahlawan kesetaraan gender Raden Ajeng Kartini. Ya, habis gelap terbitlah terang. Meski tidak lagi berjuang melawan penjajah, namun Kartini masa kini tidak kehabisan pekerjaan rumah dan juga kekurangan tantangan. Maka momen perayaan Hari Kartini 21 April menjadi momentum emas untuk merayakan kebanggaan jati diri seorang wanita Indonesia yang harum namanya dan juga menjadi pahlawan bagi diri dan orang-orang di sekitarnya. Deretan selebriti tanah air yang sukses mengukir prestasi membuktikan bahwa perempuan Indonesia hebat tanpa harus melupakan budaya dan kekayaan luhur adat istiadat. Dewi Gita bahkan justru menggapai mimpi melalui seni tari yang ia tekuni dari kecil dan kemudian bertransformasi menjadi penyanyi dan penari karismatik yang cukup disegani. Mbak Dewi Gita ini muda, sekarang mungkin ya ini sejarah ini kan harus direview nih. Anak-anak muda nih nggak tahu sejarah Kartini seperti apa, perjuangan perempuan di zaman dulu itu agar kita menjadi bisa seperti sekarang ini apa, ini kurang nih. Jadi kewajiban kita semua untuk mengangkat kembali sejarah perjuangan wanita zaman dulu. Mungkin Kartini muda nih masih blank nih, apa perjuangannya, kewajiban saya. Sebenarnya memang nari itu dari kecil mungkin ya, dari kecil di umur 9 tahun saya nari, sampai kuliah juga di seni tari, dan gak ada cita-cita untuk jadi penyanyi dari kecil. Jadi sebenarnya memang ada cita-cita di nari itu, di nyanyi itu lebih ke pada akhirnya adalah takdir, mungkin nyanyi itu adalah takdir untuk menghidupi saya dan keluarga dan ditari, karena lewat nyanyi saya bisa menghidupkan perjalanan karir tari saya. Begitu pula dengan Denada yang meraih mimpi berkat bakat ajaibnya sebagai penari sekaligus penyanyi sejak kecil. Di tengah penetrasi mode dan fashion kekinian, aura dan pride di balik kebaya selalu sesuatu yang berbeda hingga merasa paling cantik sedunia. Halo, aku Denada dan hari ini pas di tanggal 21 April yang dimana kita semua masyarakat Indonesia merayakan Hari Kartini, aku hadir bekerja dengan baju kebaya Indonesia. Jadi hari ini pakai kebayanya memang yang lebih casual modelnya, atasnya yang motifnya bunga-bunga seperti ini, bawahnya tetap dengan kain tradisional, dan aku tuh selalu senang banget dengan berkebaya, dan emang dari kecil mungkin karena terbiasa udah cinta banget sama seni tari tradisi Indonesia dan juga seni bela diri Indonesia. Jadinya aku tuh setiap kali dipakein baju kebaya atau baju tradisional itu tuh dari wilayah manapun yang ada di Indonesia pasti langsung berasa kayak perempuan paling cantik di seluruh dunia. Dan aku mau semua perempuan di Indonesia semuanya merasakan hal yang sama saat pakai baju tradisional Indonesia. Itu
bangga, bahagia, dan juga cantik. Hal ini pula lah yang wariskan kepada Aisyah sang putri tercinta yang meskipun menuntut ilmu di luar negeri, tetapi kesenian dan budaya Indonesia selalu menjadi nomor satu hingga diam-diam khatam membawakan tari Betawi. Nah, pada saat itu dia bisa nari Indonesia juga. Selain dia bisa nari K-pop dance, selain dia juga bisa mengikuti tari-tarian yang sifatnya lebih internasional, tapi aku mau dia harus bisa paling nggak satu tarian Indonesia. Dan akhirnya kemarin alhamdulillah dia udah sempat perform di sekolahnya dengan membawakan tarian Betawi. Tak mau kalah dari Nenanda, Mona Ratuliu bahkan memilih OOTD khas Kartini di momen spesial kemarin. Lihatlah bagaimana batik bernuansa merahnya sukses menghadirkan vibes serta sensasi yang berbeda. Jadi aku juga pengen ikutan pakai kebaya. Aku memilih kebaya warnanya merah, memang sengaja karena Ibu Kartini kan dikenal berani ya. Jadi mewakili keberaniannya Ibu Kartini. Jadi hari ini aku pakai kebaya merah. Hari Kartini buat aku semakin dalam tahu Ibu Kartini kayaknya semakin terpana ya. Aku kalau dulu kan waktu masih sekolah belajar tentang Ibu Kartini tuh SD ya. Jadi kita tuh taunya cuma oh ya ada pahlawan namanya Kartini. Tapi begitu dewasa beda banget memandang Raden Ajeng Kartini ini dari tulisan-tulisannya. Hah, ini hidup di zaman itu tapi bisa punya pola pikir yang luar biasa banget ya. Kalau beliau ada di zaman sekarang kira-kira jadinya seperti apa ya gitu, karena luar biasa banget sih. Selain itu, sejumlah selebriti juga sukses mencari perhatian serta menuai pujian pasca tampil cantik dalam balutan kebaya kemarin. Lihatlah bagaimana Yuni Syara, Cinta Laura hingga Amena tampil begitu cantik menawan di Hari Kartini kemarin. Harus gelap, terbitlah terang. Selamat Hari Kartini untuk semua wanita Indonesia. Pesan untuk para perempuan Indonesia di Hari Kartini, apa ya? Buat perempuan Indonesia percaya apapun yang kita harapkan, kita inginkan itu pasti bisa kalau kita berusaha. Tapi tidak pernah ada yang salah. Ada juga perempuan yang pengen jadi ibu rumah tangga seutuhnya di rumah. Nah itu lakukan yang terbaik. Ada juga perempuan yang kayak aku pengennya walaupun berumah tangga tetap kerja, tetap berkarir, tetap berkarya. Itu bisa banget kalau kita mau. Terus ada juga perempuan yang pengen pengen bersinar dan pengen meraih cita-citanya gitu ya, itu juga nggak masalah, tapi lakukan yang terbaik, kita pasti bisa. Itu dia ya, women empowering women gitu. Dan ini penting banget, nggak cuma kita ngepost soal kebaya aja, tapi pastinya apa yang kita lakukan setiap hari yang tentunya membuka jalan lagi buat perempuan-perempuan Indonesia makin gemilang lagi di masa depan. Dan saya juga berharap sebagai seorang laki-laki tidak ada lagi seksis ya. Dan tentu saja semoga adanya kesetaraan antara perempuan dan juga laki-laki, apapun itu bidangnya, dan juga hak yang sama antar perempuan dan juga laki-laki.